tidak mau ikut. Karena ini semua omong kosong. Aku mending hidup seperti Bapak, tidak berada dalam golongan manapun, sehingga tidak perlu menyakiti siapapun. Apa yang kamu... Oke, film Kupu-Kupu Kertas ini adalah film pertama aku menampilkan sebuah cerita yang sebenarnya menurut aku sangat problematik sekali, sangat berat sekali, karena ini adalah cerita yang memang Indonesia pernah rasakan, tapi tidak pernah bisa divisualisasikan. Dan di sini saya bertemu dengan orang-orang hebat, kayak PH dari Denny Siregar, Mas Emil, dan kru-kru dan partner-partner pemain-pemain yang terjalin dalam di film yang sama ini. Saya banyak nanya, karena saya lahir di tahun 99. Saya tidak pernah lahir dan saya tidak pernah tahu bagaimana rasanya apa orang-orang alamin pada tahun 1965 itu. Oke. Jadi saya banyak nanya, saya banyak gali-gali informasi, dan itu yang saya dapetin adalah cerita-cerita backgroundnya, yang kita dengar mungkin di berita-berita. Dan kenapa ini menjadi sesuatu hal yang menarik pun aku ambil Kupu-Kupu Kertas. Judul Kupu-Kupu Kertas saja sudah, judulnya aja tuh sudah mempunyai istilah. Itu istilahnya itu adalah dimana sebuah suara yang tidak bisa kita suarakan pada saat itu, dan akhirnya menjadi sebuah angan-angan. Nice, setuju. Menurutku itu seperti itu. Kenapa harus Kupu-Kupu Kertas? Kenapa nggak 30 SPKI? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Dan akhirnya aku kenapa akhirnya mereka mengambil Kupu-Kupu Kertas? Karena mereka mempunyai tujuan seperti itu. Dan akhirnya aku bilang, oh mungkin karena ini. Dan akhirnya aku tahu ternyata di dalam itu seperti ini loh. Banyak cerita-cerita hal sebuah rasa cinta yang dimana kita menyayangi satu sama lain, ya dimana kita tidak bisa mengekspresikan perasaan kita karena terhalang. Bukan masalah terhalang agama, ini terhalang karena masalah kepribadian. Kepribadian, karena ini dukung ini, dan akhirnya itu menjadi sesuatu hal yang permasalahan yang sangat besar. Dan aku ada di tengah-tengah itu. Jujur kalau misalkan untuk cara beradegan, aku untuk syuting sebagai Neng ini menjadi sesuatu hal yang sangat berat sekali. Karena apa? Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Bagaimana sih orang-orang 1965 itu karakternya seperti apa? Tapi aku harus belajar. Aku benar-benar giat banget. Aku mencoba untuk menjadi seseorang yang benar-benar inosan, yang tidak tahu apapun. Media itu nggak tahu apa ini segala macam, nggak tahu. Yang dia hanya tahu tuh hanya orang-orang sekitar, dan dia tidak tahu dunia. Dan dia bertemu sama seseorang yang mungkin dia sudah melihat banyak dunia itu seperti apa. Dan akhirnya dia membawa, dan dia tahu ternyata cinta itu apa. Dan ternyata cinta itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh usaha. Untuk masalah performa aku syuting, untuk masalah peradeganan yang aku tampilkan, aku hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tergantung dari kacamatanya seorang direktur yang melihat menurut dia cukup apa tidak. Untuk sejauh ini aku syuting di Kupu-Kupu Kertas, selama aku mencoba untuk selalu yang terbaik, dan aku berusaha untuk melepas semua karakter-karakter yang aku punya. Sejauh ini aku selalu konten. Terima kasih Amanda. Mau bela dalam hidup kamu. Apa kamu akan angkat senjata untuk perempuan yang baru kamu kenal? Aku tidak akan angkat senjata. Tempat apa ini? Aku nyebutnya langit-langit surga. Tapi caranya, isi formnya, ikuti caranya di link Instagram Kupu-Kupu Kertas. Baik, terima kasih sekali lagi. Sudah diwakilkan ya oleh Ibu ya. Baik, takutnya salah aja ya gitu. Tapi benar kok. Jadi betul. Jadi intinya sih untuk seluruh anak-anak Gen Z ya, supaya mengetahui bahwa sejarah itu ada gitu, biar semuanya bisa menyaksikan. Oke, satu pertanyaan lagi, silakan. Sudah. Isi ya bos. Kita berbagi ya bos. Ini sini loh. Iya.
sore, saya dari ITV News ID Nusantara TV mau nanya ke Mas Emil. Kenapa memilih untuk syuting Kupu-kupu kertas. ini? Syutingnya di Bondowoso dan Banyuwangi, apakah tertarik dengan alamnya atau memang dua tempat itu mendukung untuk syuting film ini? Dan Jawatan. Pertanyaannya, mungkin ini film pertama Amanda yang bercerita tentang sejarah, gimana melatih emosional biar kepancing sebagai karakter ini di sini. Ceritanya kan tentang sejarah biar tidak terlalu bagus. Iya. Kenapa Banyuwangi dan Bondowoso adalah karena kita mau selalu otentik mungkin dengan tempat terjadinya peristiwa ini, tentang matinya 62 Ansor. Itu sih. Dan di sana masih ada tempat-tempat yang bisa kita eksplor, pemandangannya bagus-bagus dan kampungnya masih banyak yang masih otentik lah. Dan masih ada lahan-lahannya masih kita bisa bongkar semak belukarnya kita bikin kampung baru di situ. Jadi masih itu tempat yang paling tepat aja di situ. Enak bisa nyuruh lari-lari, dingin-dingin gitu kan, terus dijemur-jemur. Manda senang banget di sana. Ya, kan? Untuk masalah karakter sih sebenarnya aku masih waktu di syuting pun aku masih learning by doing banget. Aku pun juga masih sangat terbebani karena ini tahunnya udah setahun sangat lampau yang dimana aku pun juga belum lahir. Terus habis itu pokoknya pastinya saking aku stresnya sebelum syuting aku itu sempat demam 3 hari. Dan akhirnya sebelum syuting waktu itu akhirnya nggak syuting karena saya sakit dulu. Karena udah too much pressure banget buat aku gimana caranya bisa memerankan ini dengan sangat baik. Tapi untungnya aku di sini dipertemukan sama pemain yang hebat, bukan pemain ya, partner yang sangat hebat, yang bisa mengayomi, yang bisa membimbing dan bisa sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk hasil maksimal. Itu aja. Terima kasih sekali lagi tentunya untuk Mau lihat gunung, aku mau lihat pantai, aku mau keluar negeri. Iya, dan aku janji akan nganter kamu. Namanya dia siapa? Ihsan. Orang NU. Dia itu anaknya Rekoso, gak mungkin. Kulihatnya beda. Yang gue nggak dapet di night bus. Saat night bus gue harus bikin gue harus ciptakan dunia yang fiktif sebetulnya dari sebuah peristiwa yang otentik yang benar-benar terjadi. Waktu itu kan GAM. Oke. Dan kita harus bikin itu jadi tempat yang ya fiktif lah ya. Oke. Jadi samarga, jadi sampar. Nah di sini gue bisa Kupu-kupu kertas. tragedi di mana kita pakai kejadian yang benar-benar terjadi di tempat yang benar-benar peristiwa itu terjadi juga. Tetap dengan kondisi fiksi ya. Kondisi fiksinya iya, tapi peristiwanya kan kita ceritakan. Oke, itu sebagai background. Nyata, ya, backgroundnya nyata. Gitu sih. Dan kemudian lu bangun orang per orang ya. Yang tidak ada di film lain, hanya ada di sini. Membuktikan bahwa lo adalah manusia setengah dewa, bro. Enggak juga. Itu kan. Tadi gue perhatiin Iwaka seperti dia main rap, nyanyiin lagu rap gitu ya. Dia bermain tempo dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di lokasi syuting? Ya. Apakah take berulang-ulang ataukah cuman one take shoot ya, one shoot gitu ya? Pas syuting berjalan normal sih ya. Ada scene-scene yang apalagi di awal-awal. Pastinya kita harus berulang-ulang ya. Karena nama Iwa kadang-kadang susah melepaskan gerakan dia. Oh gitu ya, waktu dia nyanyi. Betul. Di awal-awal, tapi ya udah kita bangun itu di awal, saat kita coba ditahan, temponya kita ubah, dan abis itu dia bisa berjalan dengan lebih cepat lah, lebih gampang. Kalau Manopo sendiri kan dia selalu kelihatan cantik, selalu kelihatan manja gitu ya. Tapi di sini kelihatan tegar. Treatmentnya seperti apa, Bang Emil? Aku rasa kita cukup. Manda itu, aku udah ketemu Manda udah lama ya sebetulnya. Dia pernah kerja satu proyek juga sebelumnya, jadi aku tahu gimana sebetulnya dia. Yang kulihat dari Manda justru sebetulnya dia ada api di dalamnya. Jadi saat dia muncul mengeluarkan karakter yang lebih tegas, lebih keras, nah itu gue rasa nggak sulit. Kita cukup bilang bahwa ini adalah kekuatan dari hubungan Ning sama Ihsan itu, justru Ningnya itu adalah api. Gitu. Dan itu bisa lu lakuin gitu ya di film ini. Iya.
Bravo, luar biasa. Terima kasih Bang Emil. Sama-sama. Sukses. Marah sama masmu. Dia juga yang bikin perbedaan ini makin panas. Pergi. Bapak udah. Sini gak ada tempat untuk perasaan. Bang Iwa mau sampaikan dengan acting di film Kupu-Kupu Kertas. Silahkan Bang. Menyampaikan ke siapa nih? Kalau menyampaikan ke penonton. Oh, ke penonton. Penonton sebenarnya ya sesuai emang karakternya Rekoso. Rekoso ini orang yang sangat memberhalakan kekuasaan. Oke. Dengan kekuasaan dia bisa mendapatkan pengaruh, dengan kekuasaan dia bisa mendapatkan cinta, dengan kekuasaan pula dia bisa mendapatkan kekayaan. Tapi pada akhirnya toh itu semua pupus. Ambisi ketemu ambisi nggak akan pernah ketemu. Dan makanya di film ini contoh Ning dan Iksan itu adalah contoh satu cinta murni yang mungkin utopis, tapi buat gue itu worth it buat dikejar buat kemanusiaan. Kecintaannya dengan Ning sebagai apa? Sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ayah ke anaknya. Tiba-tiba ibaratnya harimau itu kehilangan belangnya. Betul. Ketika emang udah berhadapan dengan anak. Luluh semuanya, apapun yang pernah dia obsesikan, tiba-tiba ketika dia melihat anak untuk terakhir kalinya itu aja. Jadi ini bukan tragedi cinta dong ya? Ini adalah semata-mata hubungan ayah dengan bapak aja gitu. Anak dengan bapak ya kan? Kalau di scene-nya Rekoso mungkin begitu, tapi kalau emang di whole film gue rasa ini emang lebih ke kemanusiaan sih ya. Pada akhirnya manusia ya adalah manusia. Manusia itu butuh sesuatu cinta murni yang dikejar, bukan sekedar kanan kiri kekuasaan lah apalah ini semua segala macam, tapi ada butuh satu yang pegang. Gua sampai 2 kali ngelihat gestur dari Bang Iwaka pada saat menjadi rapper. Ternyata dunia rapper dan dunia drama itu dekat ya. Abang bisa memanipulasi roman muka, lirikan, dan kemudian gaya gitu. Kayak nari-nari gitu dalam acting. Gimana Bang? Nggak tahu ya, gue rasa emang dalam proses film juga, dalam syuting film ada tempo, ada ambience, ada satu irama dari sutradara dan dari Mas Emil yang jelas ya, yang perlu kita match di sini. Disitulah kejeniusan seorang Emil ya. Yes. Melihat sisi dari Iwaka yang tidak ada pada saat Iwaka itu nge-rapper. Yes. Setuju. Terakhir Bang, untuk tanggal 26. Kenapa kita harus nonton film ini? Kenapa kita harus nonton di sini? Ya, apa ya? Kalau buat gue sih ini film inspiring kita tentang nilai kemanusiaan itu sendiri sih. Oke. Kalau kita melihat ceritanya tentang gimana akhirnya civil war ini berlangsung di tengah yang mengepung cintanya Ning dan Iksan, itu kayaknya kita udah cukup. Indonesia udah cukup dengan tragedi kelam seperti ini. Thank you Bang Iwa. Dalam setiap konflik ada yang meninggal dan ditinggalkan. Kumpulkan semua sahabat Ansor yang masih ada di Celuring. Kita serang PKI.